warga Bukit Beton, Kelurahan Trawas, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Keluhkan lumpur hitam diduga limbah pabrik PT KIS cemari lahan pertanian dan sungai. Terpantau dalam pantauan awak media, salah satu warga mengaku lahan pertanian miliknya tidak bisa ditanami padi sejak tidak lama pabrik PT KIS ini berdiri, sekitar 10 tahun lalu. Lahan miliknya diduga dicemari oleh lumpur hitam, tanaman menjadi kerdil dan tidak berbuah. Masalahnya kami ini nak melapor gara-gara ini limbah. Nah tadi dem dicek masalah limbah, pecahnya belum ada tanggapan. Nah ini hari itu dampaknya kami gara-gara limbah tuh aku nih nyemprot di persawahan tuh, area persawahan kena gatal. Nah ini nah, ini gatal kalau ini bukan buat-buatan. Iya. Oke. Akibat imbas limbah. Warga yang menuntut itu berapa orang, Pak? Nah yang menuntut tuh cuman 8 orang. 8 orang Ya. 8 orang. Lahannya berapa hektar? 12 hektar. Seluruh. Ya seluruh. Oke. Tadi dicek ada berapa titik? 3 titik. Titik. Apa saja, Pak, yang diduga tercemar? Sungai Ran, persawahan, dam tuh yang di areal kemana ini? Di belakang itu? Oke. Ini sudah berapa lama? Dalam kurang 10 tahun. Ya. Oke, itu yang jadi semak belukar itu, Pak ya? Iya. Itu tadi yang kita tunjuk ke TKP itu lahan apa? Persawahan. Dulu ditanam apa, Pak, di sana? Padi. Padi. Ya, murnian kami. Itulah masuk areal persawahan PPL. Itu alas haknya kita surat tanahnya apa? Macam-macam, ada yang SPH, sertifikat, ada yang jual beli. Oke. Harapan kami warga Bukit Beton, Kelurahan Trawas, semoga dari pihak pabrik ada pertimbangan untuk masyarakat Bukit Beton, ganti rugi dengan pencemaran lingkungan ini. Ini dampak awalnya seperti apa dulunya? Bisa diceritakan? Dampak awal dari pencemaran limbah PT Karya Industri Tama itu, kami menanam padi tidak bisa dimanfaatkan lagi, atau mati. Selain lahan warga yang diduga tercemar, juga ada sungai yang terkontaminasi oleh lumpur hitam ini, seperti Sungai Ran dan Sungai Ulu Dulur. Terlihat jelas Sungai Ran berwarna hitam dan Sungai Dulur masih jernih, padahal dulunya aliran sungai ini sama-sama digunakan untuk para warga minum, mandi, dan mencuci. Diketahui perusahaan PT KIS ini bergerak di bidang pengelolaan buah kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Musirawas. Beberapa tahun lalu, perusahaan ini pernah disoroti awak media. Disoroti karena warga mengeluh atas kabut asap dan bau menyengat akibat diduga dampak dari limbah buah kelapa sawit ini. Dikatakan juga dalam pemberitaan relasi publik, contohnya, warga sangat terganggu terlebih dahulu di waktu pagi ketika warga berada di luar rumah pada tahun 2021 lalu. Jadi hal yang wajar jika warga menduga-duga lumpur hitam yang mencemarkan lahan pertanian dan sungai ini adalah limbah pabrik PT KIS. Ditambah lagi, hanya ada satu-satunya pabrik kelapa sawit yang ada di sekitaran Bukit Beton ini. Namun berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musirawas, mereka berasumsi agak lain. Menurut mereka, bisa jadi lumpur hitam tersebut adalah daun lapuk yang membusuk, bukan karena limbah perusahaan PT KIS. Menurut salah satu kabid DLH Musirawas, menurutnya perusahaan PT KIS pengelolaan limbah sudah sesuai prosedural. Kalau mau tahu yang terbaru kan kita bisa bukan. Kalau ini ya daun-daun lapuk tanah apa
ranting-ranting lampu ini juga jadi pengotor, ngerti nggak? Jadi Nah, barang ambil yang ini aja dapur. itu. Ya paham. Jadi lampu Ini dapur. jadi lumpur. Ini nasi ring. Gitu. Jadi kalau mau ngambil sampel air itu memang yang lagi ngalir. Ini ngalir, sudah ambil. Saya Chandra Gunawan, STMM dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musirawas, jabatan sebagai Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, yang memang tupoksinya adalah menangani pengaduan masyarakat. Jadi menindaklanjuti itu sudah ada masuk berita pengaduan dari saudara Berta mewakili Betra mewakili masyarakat dusun Bukit Beton ya. Dan ini hari ini kita menindaklanjutinya dengan turun langsung ke lapangan. Tadi diperkirakan sekitar jam 11 kita sampai di PT KIS untuk melakukan verifikasi lapangan, dan kebetulan juga pelapor dan pihak PT KIS juga bertemu dan kita mengadakan pertemuan pendahuluan, dan akhirnya turun ke lapangan bersama mengecek apa yang menjadi aduan, yang menjadi keluhan masyarakat. Dan setelah itu kita mengambil sampel. Ada 3 titik sampel yang kita ambil, yaitu di aliran drainase, kemudian di outlet IPAL, dan terakhir adalah di rawa-rawa yang menuju ke perairan Sungai Ran ya. Jadi itu betul. Itu ada berapa orang hari ini? Hari ini saya didampingi oleh Pak Abu selaku pejabat pengawas lingkungan hidup. Kemudian ada Bapak Yudi sebagai kepala seksi limbah B3, penanganan sampah dan limbah B3. Kemudian ada Pak Subagio sebagai staf bidang kami. Ya, ada 4 orang. Bagaimana Pak dalam kajian kita untuk hari ini? Ya, jadi berdasarkan pengaduan itu yaitu adalah dugaan dumping limbah B3. Jadi tidak disebutkan limbah B3, tetapi kalimat dumping itu menyatakan bahwa itu adalah untuk limbah B3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau dikatakan dugaan dumping air limbah tanpa izin itu tidak pas, karena kalau dumping itu untuk limbah B3. Kemudian PT KIS sendiri sudah punya izin untuk pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Jadi seperti itu. Dan setelah tadi ke lapangan, kita menuangkan dalam berita acara. Berita acara itu formatnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2017, yaitu nomor 22 tentang tata cara pengaduan, penanganan dan pengaduan masyarakat. Seperti itu. Untuk saat ini dipastikan bisa dipastikan itu aman untuk masyarakat sekitar. Untuk sampai saat ini kita kan sudah mengambil sampel. Jadi sampel itu akan kita kirim dan diuji di laboratorium yang terakreditasi, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musirawas. Jadi menunggu hasil dari uji kualitas air yang tadi sudah diambil sampelnya, menunggu selama 14 hari kerja baru keluar hasilnya.